Kemudian di antara kriterianya suaranya lantang, jangkauan suaranya jauh. Iya. Apalagi kalau sekarang terbantu dengan pengeras suara. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah jin dan manusia serta sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, yang mendengar jangkauan suara azannya, melainkan semuanya itu nanti akan menjadi saksi kebaikan baginya di hari kiamat. Begitu, ya. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi, termasuk pepohonan, ya, hewan-hewan. Bahkan dalam riwayat yang lain, kullu rabbin wa yabisin, setiap yang basah ataupun yang kering yang mendengar suara azannya. Nah, makanya dari hadis ini kata para ulama, bumi yang akan dijadikan padang mahsyar di akhirat itu bumi yang sekarang ada atau bumi yang baru Allah ciptakan. Karena di surat Ibrahim disebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Loh, berarti bumi yang baru dong. Berdasarkan surat Ibrahim tadi. Jawabannya menurut pendapat yang terkuat, bumi yang ada sekarang. Lalu itu maksudnya ayat jadi gimana? Maksudnya dimodifikasi oleh Allah. Kalau bumi yang ada sekarang bulat, nanti akan didatarkan. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi didatarkan rata. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi gunung, nggak ada lagi turunan, nggak ada lagi lebah, nggak ada lagi jurang, nggak ada lagi pohon, nggak ada tanda-tanda. Iya. Jadi dimodifikasi, luasnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan mereka menguatkan pendapat ini? Alasannya tadi, karena bumi dengan seluruh permukaan yang ada sekarang ini menjadi saksi bagi si muadzin. Kalau bumi itu bumi yang baru, gimana mau jadi saksi? Yang namanya saksi kan dia mengetahui kejadiannya kan. Kalau bumi yang baru diciptakan, gimana dia jadi saksi? Begitu juga firman Allah Ta'ala tentang yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan berita. Dia akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Makanya kata para ulama, dianjurkan kita kalau sholat Id menyelisihi jalan ketika berangkat dan ketika pulang, supaya apa? Bumi yang kita pijak semakin banyak menjadi saksi. Begitu juga pendapat mengatakan dianjurkannya berpindah tempat dari salat sunnah ke salat yang lainnya, begitu kan? Nah, wallahu a'lam. Nah, yang menjadi penguat juga hadis tadi tentang keutamaan muadzin, bahwa semua yang ada di bumi ini, yang basahnya maupun yang keringnya, jinnya maupun manusianya, akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin pada hari kiamat. Iya. Itu sekaligus dalil tentang keutamaan muadzin. Hadza siratun mustaqim.